ya, tidak ada yang pasti. Perlu diingat yang namanya money management ini adalah aturan pribadi, aturan masing-masing trader, bukan berlaku untuk umum. Baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, baik yang di dalam maupun di luar negeri, baik yang saat ini sedang bekerja atau yang saat ini sedang santai. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Tadi malam kita sudah membahas konsep dasar atau minimal pemahaman dasar trading itu seperti apa. Sekarang kita menginjak tahap berikutnya. Ya, tahap selanjutnya untuk kita bisa aman, untuk kita bisa berhasil di dunia trading, yang harus dikuasai adalah manajemen risiko dan money management. Nah, sekarang tahap selanjutnya setelah kita memahami pemahaman dasarnya, setelah kita sedikit banyak mengetahui plus dan minusnya di dalam seni dan bisnis trading ini, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah memahami dan menguasai yang namanya risk management dan money management. Kenapa selalu yang kita sampaikan risk management? Karena ini menjadi uh, satu penentu apakah kita berhasil atau tidak. Money management. Tadi malam kita sudah membahas bagaimana tipe-tipe trader itu dari A sampai Z. Dari A sampai Z mungkin dari yang pertama dari tipe scalper sampai ke sniper. Mudah-mudahan nanti bisa memilih mana yang kira-kira cocok buat teman-teman semuanya, mana yang kira-kira pas untuk dilakukan, ya. Baik itu terkait dengan modal, baik itu terkait dengan keleluasaan waktu, termasuk bagaimana kemampuan kita untuk memasukinya, memasuki tipe trading yang nanti akan kita pilih. Ya, terus terang kalau saya sendiri menggunakan model-model namanya sniper. Filosofinya seperti apa? Filosofi sniper ini adalah pengintaian, kemudian membidik, mempelajari, kemudian baru setelah ketemu keakurasiannya, baru dilakukan eksekusi atau penembakan. Seorang sniper tidak boros dengan peluru. Seorang sniper bergerak dengan senyap, ya, berbeda dengan rainbow. Rainbow yang selalu menghabiskan peluru yang banyak. Tek 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 tek, ya. Memang buruan kena, target kena, tetapi pelurunya keluar banyak. Ya, kalau yang kita lakukan adalah metode atau model-model sniper. Model sniper ini bahasa gampangnya satu peluru satu target. Ya, kalau bisa lebih dari satu target. Artinya apa? Artinya sangat menghemat dari ketahanan dan modal yang kita akan keluarkan nantinya. Sehingga nanti kapan kita menggunakan senjata yang kaliber kecil, kapan kita menggunakan senjata yang kaliber besar. Semuanya harus proporsional. Ketika kita membidik buruan yang kecil, sangat tidak cocok ketika kita menggunakan peluru kaliber besar, ya, menembak satu misalnya nyamuk dengan menggunakan peluru kendali, sangat tidak proporsional. Yang saya maksud, kalau kita sudah menggunakan teknik sniper atau filosofi dari sniper, maka harus memahami karakter masing-masing peluru yang akan kita gunakan, termasuk senjatanya yang kita gunakan.
Ya, tentu senjatanya adalah sistem trading itu nanti. Senjatanya adalah sistem trading, sementara pelurunya adalah lot yang kita gunakan. Kemudian ini senjatanya adalah sistem trading, kemudian pelurunya adalah lot yang kita gunakan. Sehingga lot berapapun harus memahami karakternya. Kapan ketika menggunakan lot kecil, kapan ketika menggunakan lot besar. Ya, tentu kita nanti yang harus mempelajari secara detail. Kapan kita menggunakan senjata laras panjang, kapan kita menggunakan senjata laras pendek. Itu adalah sistem trading yang nanti kita pelajari. Kembali kita ke materi money management. Kenapa kita sering sampaikan ini menjadi bahan pokok di dalam pelajaran kita, di dalam materi kita, ya selalu saya utamakan dan saya prioritaskan money management. Karena ini adalah kunci dari keberhasilan. Ya, salah satu kunci dari keberhasilan adalah bagaimana kemampuan kita memanage keuangan kita, modal kita, ketahanan kita, lot kita. Kapan kita harus resikukan, kapan harus regukan, kapan kita harus cut loss, kapan kita harus biarkan. Kapan kita menambah, kapan kita kurangi. Semuanya harus dipahami, semuanya harus dikuasai. Tidak peduli analisa kita. Sekali lagi saya sering sampaikan, tidak peduli analisa kita ini benar atau salah. Di dalam pasar tidak ada yang pasti benar. Yang terpenting kita sudah lakukan. Sudah kita lakukan, kemudian kembali ke money management, risk management. Karena banyak saya lihat teman-teman yang dikejar adalah analisa dan analisa. Sementara saya lihat ininya masih kacau. Money management, risk managementnya masih kacau. Kalau orientasinya kita hanya analisa, maka selamanya tidak akan pernah berhasil. Kalau kita mengabaikan yang namanya money management. Sekali lagi tidak ada yang hebat di dalam menganalisa. Kalaupun kita bisa profit dan pas tepaan ya atau kebetulan, itu hanya faktor kebetulan, hanya beberapa kali saja. Seterusnya tidak akan mungkin terus-menerus betul atau tidak akan mungkin terus-menerus sesuai dengan analisa. Sementara lot yang kita gunakan tidak terukur. Ya, resikonya tidak kita perhatikan. Lebih banyak mengandalkan kekuatan doa. Saya sering sampaikan ke teman-teman semuanya, ya, berdoa boleh atau menggunakan kekuatan doa boleh, tapi bukan menjadi satu-satunya di dalam kita trading. Gunakan logika, analisanya. Gunakan logika di dalam menganalisa. Ketika market sudah kelihatan berbalik, maka jangan hanya berdoa, tidak bisa nanti. Ya kalau ketahanannya kuat, kalau enggak pasti MC, pasti margin call. Maka yang paling penting, yang paling pokok diingat money management dan risk management. Itu saja. Analisa nomor 2, bahkan nomor 3, nomor 4 dan sebagainya. Yang paling pokok adalah money management, risk management. Ketika kita sudah paham bagaimana kita nanti meresikukan, maka kondisi market yang bagaimanapun tetap kita bisa memanfaatkan peluang. Yang paling penting kita adalah peluangnya, bukan analisa yang valid, analisa yang akurat, analisa yang tepat dan sebagainya. Karena percuma kalau kita analisa nanti koreksi dulu. Koreksi ini kalau ketahanan kita tidak mampu, tidak cukup, yang terjadi selamat tinggal. Yang seharusnya masih berpeluang untuk profit, tetapi karena ketahanan tidak mampu, maka MC duluan. Oke, kita akan kembali ulas mengenai money management. Nah, sekarang kita sering sampaikan money management atau risk management. Ini sebenarnya seperti apa gitu? Adakah rumus bakunya? Adakah prinsip yang menjadi acuan di sana? Jawabannya tidak ada yang pasti. Ya, tidak ada yang pasti. Perlu diingat yang namanya money management ini adalah aturan pribadi.
aturan masing-masing trader, bukan berlaku untuk umum. Ya, diingat, money management ya, money management ini adalah aturan pribadi. Ya, aturan pribadi yang untuk apa gunanya? Ya, tentu untuk meningkatkan, ini gunanya untuk meningkatkan nilai, ya, untuk meningkatkan nilai probabilitas profit. Ya, untuk meningkatkan nilai probabilitas profit itu lebih besar. Ya, tentu lebih besar. Ya, tentu untuk meningkatkan probabilitas. Probabilitas ini adalah kemungkinan saja. Kemungkinan terbesarnya. Ya, bukan aturan pasti, artinya bukan kepastian. Yang paling penting aturan pribadi ini nanti masing-masing punya rasa cemas yang berbeda. Punya ketahanan untuk menahan rasa cemas yang berbeda. Sehingga mungkin saya dengan teman-teman yang lain akan berbeda di dalam menyikapi kondisi yang ada. Karena saya yakin tingkat eh, nervous atau apa ya, nerdek bahasanya, tingkat grogi kita berbeda. Maka ada yang namanya money management ini, aturan pribadi untuk meningkatkan nilai probabilitas profit kita lebih besar dan tentu ya konsisten di sana dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu. Sehingga kalau ditanya money manajemennya seperti apa? Ya, money manajemennya sesuai dengan karakter kita. Kalau saya menggunakan ketahanan besar dan cocok dengan ketahanan besar, profitnya kecil, ya silakan. Kalau saya suka yang high risk, resiko tinggi, ya silakan. Yang terpenting cocok, nyaman, dan tentu bisa mengendalikan di sana. Maka sekali lagi, money management ini berkaitan dengan pengalaman kita nanti di dalam mengendalikan dana kita. Ya, namun demikian ada semacam rambu-rambu, ada semacam kisi-kisi untuk kita mengatasi dan mengendalikan. Ya, kalau di dalam eh, teknik yang kita gunakan, yang Wijaya Trade digunakan, saya membagi menjadi beberapa, saya membaginya di dalam beberapa kategori ketahanan. Ya, tidak ada rumus bakunya untuk menentukan money management, itu tidak ada. Karena ini berkaitan dengan bagaimana pengalaman pribadi itu cocok dan nyaman. Kalau orang yang suka dengan high risk atau resiko tinggi dan itu cocok dilakukan setiap hari dan tentu bisa profit secara konsisten, ya silakan jalankan. Kalau teman-teman ngeri atau takut dengan high risk, maka belajarlah yang kondisi-kondisi yang lebih aman, lebih kuat di dalam pertahanan. Ya, dalam Wijaya Trading nanti akan membagi ketahanan itu menjadi beberapa kategori atau beberapa bagian. Ada ketahanan aman, ada ketahanan sedang, ada ketahanan beresiko dan ketahanan resiko tinggi. Silahkan nanti dipilih. Namun demikian bukan fix harus seperti itu. Nanti di lapangan itu bisa kita kembangkan sendiri. Di lapangan itu bisa kita eksplor lebih jauh lagi. Kita bisa mencoba dengan berbagai pengalaman. Ini namanya money management. Nanti akan saya kasih contohnya. Biar teman-teman juga hati-hati di dalam mengendalikan modal dan ketahanan. Ya, kalau saya menyampaikan seperti ini, bukan saya hanya pinter teori, saya bahkan sudah mengalami dari pagi ketemu pagi, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Yang kita lakukan sudah mencoba berulang kali model-model seperti itu. Sudah kita lakukan, bahkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah kita lakukan. Maka ketemu yang saya lakukan adalah metode sniper saja kalau saya. Kalau teman-teman nanti silakan
sesuaikan. Jadi yang saya gunakan, yang saya pakai, saya nyaman dengan teknik trading 1, 2, 3 kali selesai, tanpa menunggu lama, tanpa terus-menerus di depan layar. Kemudian tanpa kita grogi, tanpa kita ketakutan di dalam floating yang panjang. Karena rata-rata saya lihat menunggu lama itu karena floating, bukan menunggu lama karena peluang, tapi menunggu lama karena floating minusnya. Kalau minus panjang dibiarkan, kalau plus dikit diambil. Kenapa seperti itu? Yang pertama, adanya ketakutan. Adanya ketakutan. Ketakutan ini dari mana datangnya? Ketakutan ini karena tidak ada ilmu yang cukup. Yang pertama. Yang kedua, pengalaman. Belum mengalami hal-hal yang mungkin ekstrim, ya, sehingga masih ngeri, masih takut dan banyak sekali di sana. Teman-teman sering banyak bertanya di chat private saya, kok bisa tahu kalau sebentar lagi naik? Kok bisa tahu sebentar lagi turun, habis itu entry? Saya pun tidak tahu, saya hanya menggunakan probabilitas. Kemungkinan-kemungkinan besarnya dari membaca candlestick, dari membaca pergerakan, dan itu butuh pengalaman. Ya, kalau teman-teman mengandalkan ilmu yang pasti, tidak ada. Kalau teman-teman hanya mengandalkan pola candle, tidak pernah ketemu. Oke, nanti kita bahas panjang lebar di teknikal. Sekarang kita kembali ke money management. Nah, di dalam Wijaya Trading saya membagi menjadi beberapa ketahanan atau beberapa tipe ketahanan. Ya, nanti silakan bisa dicoba, kemudian bisa dieksplor, dikembangkan sendiri. Intinya ini adalah hanya semacam pancingan untuk teman-teman nanti mulai belajar merangkak di sana, menggunakan ketahanan, mencoba untuk memanage dengan baik. Setelah itu nanti bisa dikembangkan sendiri, bisa dieksplor sebanyak-banyaknya dengan gaya dan tipe yang kita anggap cocok nanti. Yang pertama, ketahanan yang paling aman ya di dalam kita menggunakan trading jangka pendek, maka ketahanannya adalah 50.000 pip. Yang kedua adalah menggunakan ketahanan sedang. Ini ketahanan kita adalah 20.000 pips. Ya, tentu ini nanti melihat kondisi pasangan yang akan kita gunakan, ya, pasangan mata uang yang kita gunakan. Kalau misalkan menggunakan indeks saham yang sehari bisa puluhan hingga bahkan mungkin ratusan ribu pip, maka tentu nanti manajemennya harus kita lakukan dengan baik. Harus kita coba untuk melakukan money management, risk management dengan baik. Karena berbeda, pasangan akan mempunyai dampak yang berbeda. Yang berikutnya kita menggunakan ketahanan yang berisiko. Kemudian yang keempat adalah high risk atau risiko tinggi. Ini kurang dari sama dengan 5.000 saja. Artinya kalau ketahanan aman, maka ketahanan kita adalah 50.000. Satu hari atau satu kali transaksi sangat tidak mungkin dia bergerak 50.000. Pasti ada tanda-tanda nanti kuat naik atau kuat turun. Sehingga kalau kita mau ya menerapkan risk management, harus juga paham namanya teknikal nanti. Setidaknya kita mengelola dulu dengan ketahanan yang mulai paling aman, kemudian ketahanan sedang, ketahanan beresiko, dan resiko tinggi. Apakah harus seperti ini? Tidak seperti ini, tidak harus wajib seperti ini. Sekali lagi, ini hanya untuk pancingan, hanya untuk memancing biar teman-teman disiplin dan belajar menerapkan risk management dengan baik. Maka nanti lot yang digunakan biar terukur,
ya. Lot nanti menggunakan modal dengan pembanding ketahanan ini, dibagi ketahanan. Satu contoh, saya menggunakan modal misalkan $2.000, atau misalkan pakai yang kecil aja ya, 2.000 misalkan, yang paling gampang. Saya punya modal 2.000. Oke, saya punya modal 2.000. Kemudian saya memilih mencoba untuk trading dengan ketahanan yang sedang. Artinya ketahanan saya adalah 20.000 pip. 20.000 pip ini artinya kalau satu hari bergerak 20.000 pip dengan kondisi kita standby, tidak dilakukan cut loss, maka modal kita habis atau kita MC ketika ketahanan kita mencapai 20.000 atau marketnya bergerak berbalik mencapai 20.000 pip. Sehingga kalau misalnya belum sampai 20.000, bergerak misalkan 3.000 pip, 4.000 pip masih aman. Ya, karena ketahanan kita masih jauh. Maka lot yang kita gunakan 2.000 modal kita, ya, modal kita ini dibagi dengan ketahanan ini. Kalau kita menggunakan ketahanan sedang maka dibagi 20.000. Berapa lot yang kita dapatkan? Nah, lot yang nanti kita gunakan, ya, kalau sesuai dengan ketahanan yang kita gunakan, maka 2.000 ini kita bagi 20.000. Kita bagi ketahanannya. Nah, lot yang kita gunakan adalah 0,1 maksimum. Ya, bukan berkali-kali, tapi maksimum. Apakah tidak boleh nanti menggunakan lot lagi? Ya boleh saja. Artinya ketahanan kita kan berkurang. Ketahanan kita berkurang. Maka nanti yang dilakukan kalau misalkan teman-teman pengen betul-betul menguasai money management dengan baik, coba dengan ketahanan yang aman dikuasai dulu, lotnya dikuasai dulu. Kemudian kalau kita menggunakan ketahanan sedang, lotnya kita kuasai dulu. Sampai kita menggunakan yang resiko tinggi. Sampai kita menggunakan resiko tinggi pun nanti kita coba kita lakukan prakteknya. Ya, tujuannya sekali lagi untuk melatih keahlian dan keterampilan kita. Karena kalau money management, risk management nanti berkaitan dengan pengalaman kita untuk mengendalikan, ya, dan tentu untuk menyelesaikan market yang selalu berbalik. Di situ nanti kita diuji. Kalau hanya kita entry buy marketnya naik, kita entry sell marketnya turun, itu kita tidak ada tantangan sama sekali. Dan kalau terjadi seperti itu, sekali lagi saya pastikan hanyalah faktor keberuntungan. Karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang fix dalam kita menganalisa. Ada kalanya juga meleset, walaupun pada dasarnya masih berpeluang kembali. Namun demikian pergerakannya kalau misalkan koreksi panjang, kita akan nanti pasti akan ada shock di sana, pasti ada tekanan mental di sana. Oke, ini kita menggunakan money management. Saya akan coba bersihkan dulu, saya coba dengan oret-oret lagi, biar nanti ada praktek yang lebih gampang.